Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tito Dikon Irwanto dengan NIM 24051094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai low pass filter atau LPF dan high pass filter atau PF dan band pass filter yaitu BPF serta komparator yang menggunakan operational amplifier atau OP-AMP. Ya, ini juga merupakan bagian penting dalam elektronika karena hampir semua sistem itu elektronika modern menggunakan filter dan komparator. Filter ini juga digunakan untuk memilih frekuensi yang diinginkan dan sedangkan komparator juga itu digunakan untuk membandingkan dua sinyal tegangan dan menghasilkan keputusan berupa kondisi high atau low. Pada presentasi ini juga saya akan menjelaskan teori dasar, prinsip kerja, rangkaian, dan hasil simulasi, dan analisis grafik serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem elektronika juga itu sering ditemukan sinyal yang mengandung banyak frekuensi sekaligus. Sebagai contoh juga ya, pada sistem audio terdapat suara utama yang ingin didengar, namun terdapat juga noise atau gangguan yang tidak diinginkan. Jika seluruh frekuensi diteruskan tanpa penyaringan, maka kualitas sinyal akan menurun. Eh, Oleh karena itu juga dibutuhkan filter yang mampu memilih frekuensi tertentu dan menghilangkan frekuensi yang tidak diperlukan. Selain itu juga pada sistem kontrol otomatis ini juga sering diperlukan proses pengambilan keputusan eh, berdasarkan dengan tertentu. Untuk tujuan tersebut juga digunakan komparator yang dapat menentukan apakah suatu tegangan itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan tegangan referensi. Eh, untuk penjelasan ini, filter ini juga merupakan rangkaian elektronika yang digunakan untuk memodifikasi karakteristik frekuensi suatu sinyal. Filter ini juga bekerja berdasarkan sifat resistor, kapasitor, dan induktor terhadap perubahan frekuensi. Pada praktikum ini juga saya akan menggunakan filter pasif yang hanya terdiri dari resistor dan kapasitor. Salah satu sifat penting kapasitor juga adalah nilai reaktansinya yang berubah terhadap frekuensi. Reaktansi kapasitor itu dirumuskan sebagai XC sama dengan 1/2 2 ohm VC. Dari rumus itu juga tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi frekuensi maka semakin kecil nilai reaktansi kapasitor. Sebaliknya juga semakin rendah frekuensi maka semakin besar reaktansi kapasitor. Sifat inilah yang menjadi dasar kerja LPF, HPF, dan BPF. Pertama yaitu low pass filter juga ini filter yang melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Pada rangkaian ini juga yang dibuat menggunakan resistor itu sebenarnya saya akan mendirikan rangkaiannya. Ini resistor 10 kilo ohm dan kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Resistor ini dipasang seri dengan input, sedangkan kapasitor dipasang menuju ground. Ini seperti kan ini input dan ini ground menuju ground. Ketika frekuensi sinyal masih rendah, nilai reaktansi kapasitor masih besar sehingga arus kulit mengalir ke ground akibatnya sinyal tetap muncul pada output. Ketika frekuensi meningkat, reaktansi kapasitor juga menjadi kecil sehingga sebagian besar sinyal dibuang ke ground. Akibatnya amplitudo sinyal output semakin mengecil. Frekuensi cutoff LPF itu juga memiliki karakteristik terpenting pada LPF, yaitu frekuensi cutoff kan tadi, atau frekuensi batas. Dengan nilai resistor 10 kilo ohm, ini
Dan kapasitor 1 mikrofarad diperoleh frekuensi cutoff sekitar 105,9 Hz. Atau frekuensi ini amplitude output turun sebesar 3 dB ya, dari nilai maksimum. Nilai min 3 dB itu juga dianggap sebagai batas antara daerah lolos dan daerah redam. Grafik yang ditampilkan ini yaitu merupakan grafik respon frekuensi ya. Sumbu horizontal juga menunjukkan frekuensi dalam skala logaritmik. Sumbu vertikal juga menunjukkan agen dalam satuan desibel. Pada frekuensi rendah terlihat gen itu mendekati 0 dB. Hal ini juga menunjukkan bahwa sinyal hampir tidak mengalami pelemahan. Dan juga ketika frekuensi semakin tinggi, gen terus menurun hingga mencapai puluhan desibel negatif. Penurunan sekitar 20 dB setiap kenaikan satu dekade frekuensi juga menunjukkan LPF yang digunakan merupakan filter orde 1. Hasil simulasi ini sesuai dengan teori low pass filter. Dan untuk aplikasi LPV itu biasanya banyak digunakan dalam berbagai bidang ya. Seperti pada sistem audio digunakan untuk menghilangkan suara desis atau noise frekuensi tertinggi. Dan pada sensor digunakan untuk menghaluskan data pembacaan sehingga lebih stabil. Pada sistem tanggal listrik juga digunakan untuk mengurangi harmonisa frekuensi tinggi. Pada sistem komunikasi juga digunakan untuk membatasi bandwidth sinyal. Dan selanjutnya yaitu high pass filter. Nah, high pass filter ini ketika frekuensi rendah diberikan ke input reaktansi kompositor masih besar sehingga sinyal sulit melewati kok. Eh, bentar. Bentar salah. High pass filter itu kebalikan dari low pass filter ya. Filter ini juga hanya melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Pada rangkaian yang dibuat ke ini kapasitor seri dengan sinyal input sedangkan resistor dihubungkan ke ground. Ini kebalikan dari LPF. Seperti ini kan, ini kapasitor dan ini resistor. Dan kapasitor itu sebagai input dan resistor itu sebagai output. Dan prinsip kerja BF ini itu ketika frekuensi rendah itu diberikan ke input dan reaktansi kapasitor itu masih besar sehingga sinyal sulit melewati kapasitor. Dan akibatnya itu output menjadi sangat kecil dan ketika frekuensi meningkat, reaktansi kapasitor menurun sehingga sinyal lebih mudah diteruskan ke output. Dan semakin tinggi frekuensi, maka semakin besar sinyal yang dapat melewati filter. Dan pada grafik ini juga terlihat ya, bahwa gain sangat kecil pada frekuensi rendah. Kemudian gain meningkat secara bertahap seiring kenaikan frekuensi. Pada frekuensi ini tingkat gain mendekati 0 dB yang berarti hampir seluruh sinyal teruskan ke output. Bentuk grafik ini juga membuktikan bahwa rangkaian bekerja sebagai high pass filter. Untuk aplikasi HPF itu ada banyak yaitu HPF juga banyak digunakan untuk menghilangkan gangguan frekuensi rendah. Dan contohnya itu adalah menghilangkan dengungan listrik 10 Hz pada sistem audio. HPF juga digunakan pada mikrofon untuk mengurangi suara getaran atau noise frekuensi rendah. Pada sistem komunikasi HPF juga digunakan untuk memisahkan sinyal informasi dari komponen DC isi. Dan selanjutnya itu adalah bandpass filter yaitu BPF. BPF ini juga gabungan dari yang tadi ya, yang LPF dan ABF. LPF kan low pass filter dan yang kedua itu high pass filter. Dan filter ini juga hanya melewatkan frekuensi dalam rentang tertentu. Frekuensi ini di bawah rentang tersebut akan diredam oleh HPF dan frekuensi di atas rentang tersebut akan diredam oleh LPF. Prinsip kerja dari PPP itu pada rangkaian ini juga terlihat ya adanya komunikasi dua dua
Kapasitor dan dua buah resistor. Ini kan yang LPF, APF, ini yang LPF. Kan seperti ini input, ini output, ini input, ini outputnya kan di sini. Dan bagian yang pertama itu kan yang bekerja sebagai HPF, dan bagian kedua itu yang bekerja sebagai LPF. Jika sinyal memiliki frekuensi terlalu rendah, maka akan ditahan oleh HPF, dan ketika frekuensi terlalu tinggi, maka akan ditahan oleh HPF. Hanya frekuensi tengah yang dapat ditentukan secara maksimal. Grafik ini juga menunjukkan bentuk seperti lonceng ya. Pada frekuensi ini rendah gain sangat kecil. Kemudian gain meningkat hingga mencapai nilai maksimum pada frekuensi tengah. Setelah melewati frekuensi tengah, gain kembali menurun. Grafik ini juga menunjukkan bahwa hanya frekuensi tertentu yang dapat lolos. Inilah alasan mengapa BPF banyak digunakan pada sistem komunikasi radio. Hasilnya itu untuk aplikasi BPF itu banyak ya, seperti radio FM, komunikasi seluler, dan sistem radar, dan pengolahan sinyal ECG. Sistem ini juga mempunyai pengukuran frekuensi. Pada radio FM misalnya ya, BPF juga digunakan untuk memilih salah satu stasiun radio ya yang tertentu dan menolak stasiun lainnya. Dan selanjutnya itu OBAMP, apa operasional amplifier atau OPAMP itu penguat diferensial dengan penguatan sangat tinggi. OPAMP itu memiliki dua input ya, yaitu input non inverting atau positif, input non inverting input inverting atau negatif, serta satu output ya. Pada kondisi ideal, OPAMP juga memiliki impedansi input yang sangat besar dan impedansi output yang sangat kecil. Di sini saya akan share apa komparator OBAMP. Nah, ini seperti ini ya komparator OBAMP. Nah, komparator itu juga memiliki aplikasi OBAMP tanpa umpan balik. Fungsinya itu adalah membandingkan dua buah tegangan ya. Jika tegangan pada input positif lebih besar dibanding input negatif, maka output akan menjadi high, tinggi. Sebaliknya, jika tegangan input positif lebih kecil, maka output akan menuju kondisi low. Hmm. Misalnya itu ini simulasi untuk komparator OPAMP yaitu terlihat bahwa dengan referensi 4,15 ya. Sebentar. Nah ini 4,15 ya. Sedangkan tegangan pada input ini membandingkan adalah 5 volt kan ini. Karena 4,15 volt itu lebih kecil daripada eh, lebih kecil daripada 5 volt ini kan. Maka output OPAMP berada pada kondisi low. Apelnya LED tidak menyala kan ini, tidak menyala. Apabila potensiometer tersinggung dengan referensi lebih 5 volt juga, maka output akan berubah menjadi high dan LED akan menyala seperti ini. Nah, nah, kan menyala kan, ini kan. Kalau kan eh, eh, tegangan referensi itu melebihi 5 volt kan, maka output akan berubah high dan LED akan menyala. Ini menyala. Komputer ini juga digunakan pada berbagai sistem otomatis. Misalnya itu sensor cahaya otomatis, sensor suhu, dan pengisi daya baterai otomatis, dan alarm kebakaran, dan sistem monitoring tegangan.
Komparator ini juga bertugas untuk menentukan apakah suatu parameter sudah melewati batas yang ditentukan atau belum. Dan kesimpulan dari untuk LPF, HPF, dan HPF itu, LPF itu melewatkan frekuensi rendah, dan untuk HPF itu melewatkan frekuensi tinggi, dan BPF itu melewatkan frekuensi pada rentang tertentu. Hasil respon frekuensi yang dimulai sesuai dengan teori dasar filter SC ya. Dan itu juga untuk komparator UPMP juga dapat membandingkan dua tegangan dan menghasilkan output yang digital berupa kondisi high atau low. Oleh karena itu, filter dan komparator juga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem elektronika, komunikasi, kontrol, dan instrumen modern. Itu saja dari saya, presentasi saya. Saya Muhammad Ito Eko Hermanto dengan NIM 240510114. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.